silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore dan selamat untuk yang hadir. Luar biasa diapun. Sore ini kita akan mendiskusikan bagaimana masalah kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan saudara sekalian. Pertahanan keamanan adalah elemen dasar buat sebuah bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa pertahanan yang kuat, tidak mungkin kesejahteraan itu akan meningkat. Jadi ibarat mata uang dua sisi, itulah hubungan antara ketahanan antara pertahanan keamanan dan kesehatan rakyat. Nah, dalam menjaga meningkatkan kesehatan rakyat, elemen pertahanan keamanan itu bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan profesional daripada prajurit-prajurit kita, dan juga bagaimana kita meningkatkan juga profesional dari kepolisian kita untuk menjaga ketertiban. Dan kemudian juga kita harus meningkatkan peralatan modern supaya bangsa ini jadi bermartabat dan bangga, dan kita akan bisa gagah untuk menghadapi negara-negara luar. Itu penting saudara sekalian. Tapi pertahanan keamanan yang jauh lebih baik adalah bagaimana kesejahteraan yang meningkat. Untuk itu kita harus menjamin sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, pertahanan dan kedaulatan daripada bangsa ini harus kita jaga. Itu menjadi tujuan kita. Kesejahteraan rakyat harus menjadi sasaran kita. Melalui kesejahteraan rakyat kita harus memberantas kemiskinan, kita harus menghapuskan pengangguran, supaya masyarakat itu bisa mendapat penghasilan dan kemudian meningkatkan daripada kesejahteraannya melalui pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan juga pertahanan dan keamanan. Sekian, terima kasih. Ya. Berikutnya kami persilakan Pak Endartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesenjangan yang masih tinggi dari rakyat Indonesia, mereka yang kaya dan mereka yang miskin masih terlalu jauh. Pembangunan yang ada tidak di Jawa dan di luar Jawa masih sangat besar. Ini harus kita segera kurangi agar kemudian kecemburuan sosial itu tidak terjadi. Sampai dengan hari ini masih ada 28 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu harus kita tingkatkan pendapatannya agar mereka bisa hidup lebih layak. Di bidang pertahanan tidak ada kata lain bahwa kedaulatan negara itu adalah kehormatan bangsa, dan dalam rangka mempertahankan kehormatan bangsa, apapun harus kita kerahkan dan kita korbankan dalam menjaga kehormatan itu. Oleh karenanya, kekuatan angkatan perang yang alat utama sistem persenjataannya di backup oleh industri di dalam negeri, diperkuat dengan nasionalisme rakyat Indonesia yang hidup berkecukupan, itu akan merupakan alat paling ampuh di dalam menjaga kedaulatan kita. Tidak satu jengkal pun tanah boleh direbut oleh siapapun atau dilepaskan oleh siapapun. Terima kasih. Sebetulnya masih tersisa 14 detik, tapi kita persilakan Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Ibu Yaladen, Pak Sadi, Pak Wali Kota. Sebelum konferensi, jauh sebelum konferensi, saya mendatangi sebuah pulau di ujung selatan Maluku, namanya Pulau Selaru di Kepulauan Karimun. Di tempat itu, ketika kita akan berkumpul harus menyalakan mesin diesel karena belum ada listrik. Kalau kita berkumpul lalu
lalu semua di sana di tengah ketimpangan menyanyikan Indonesia Raya dengan secara khusyuk, menunjukkan kepada kita semua bahwa bukan soal uang, bukan soal rupiah yang juga kita mencintai Indonesia. Dan saya garis bawahi sekalian bahwa mempertahankan Indonesia adalah perjuangan semesta, bukan sekedar tugas TNI kita. Karena itu yang kita bangun adalah semangat perjuangan semesta. Yang kedua, mempertahankan Indonesia tak cukup dengan angkatan perang yang kuat, tapi dibutuhkan rakyat yang kuat, keluarga yang kuat. Dan itu diraih melalui peningkatan kesejahteraan dengan 3 poin utama. Visi saya 3. 1. Sehat. 2. Terdidik. 3. Makmur. Itu yang akan diraih Indonesia kita. Dengan cara seperti itu, maka setiap gubernur, bupati, wali kota punya arah juga yang sama. 3 kata kunci ini. Tugas negara menyiapkan infrastrukturnya, baik hard infrastruktur maupun soft infrastruktur, untuk mencapai 3 tujuan ini: sehat, terdidik, dan makmur. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apa-apa di provinsi kalian rasa bebas. Indonesia adalah negara kepulauan. Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan. Oleh karena itu kewajiban negara melalui Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga setiap jengkal wilayah provinsi Maluku. Tidak boleh ada satu jengkal pun yang diambil oleh negara lain. TNI adalah kekuatan inti yang harus kita dukung. Tidak hanya alutsistanya baik, tapi juga tentaranya serta keluarganya sejahtera. Namun yang lebih penting lagi adalah benteng utama pertahanan Indonesia terletak di rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, rakyat Maluku harus kuat. Nelayan Maluku harus kuat. Karena hanya dengan nelayan yang kuat, kita bisa mengusir pencuri ikan. Jangan jadikan nelayan sebagai profesi kelas 2 atau kelas 3. Pastikan nelayan adalah profesi yang berpendapatan tinggi, sehingga kaum muda kita mau menjadi nelayan. Nelayan bermartabat, nelayan profesional yang menjaga pertahanan kita. Saya sebagai orang Indonesia bangga melihat Presiden kita di atas kapal TNI Angkatan Laut hanya berjarak 100 meter di wilayah Ambalat dengan negara tetangga. Beliau dengan teropongnya berada di atas geladak kapal perang kita, melihat ke negara seberang. Terima kasih. Masih ingat beta kasih? Gubernur, teman-teman, pimpinan agama, rekan-rekan saudara-saudaraku yang tercinta, pendekatan kesejahteraan dan keamanan itu mutlak di negara tercinta. Saya paling tahu kebutuhan masyarakat Maluku, kemudian juga bangsa Indonesia lainnya membutuhkan kecukupan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Karena itu pendekatan keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisah-pisahkan, walaupun bisa dibedakan. Oleh karena itu, mutlak marilah saudara-saudaraku yang saya kasihi, visi saya, kebutuhan rakyat itu disimpulkan pada kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya mencapai kesejahteraan dirinya sendiri. Pendekatan keamanan adalah pendekatan yang paling tepat untuk daerah kepulauan,
seperti Maluku yang tercinta. Maluku mempunyai 1.300 pulau, mempunyai 11 kabupaten kota. Oleh karena itu pendekatan kesejahteraan dan keamanan itu mutlak. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Bapak Nasrul Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub dan Wali Kota yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh adat yang saya cintai, anak-anak muda Indonesia. Kata kunci kalau Indonesia itu ingin sejahtera dan hankam ada 3. Yang pertama, semua calon presiden harus punya komitmen keadilan di negeri ini. Tidak mungkin Maluku, sebuah provinsi yang sangat besar, mempunyai nilai sejarah dan mempunyai kontribusi yang besar untuk negara, hanya atas kontribusinya sekitar 29 triliun. Keadilan yang dituntut untuk negeri ini oleh masyarakat Maluku. Yang kedua, kemakmuran. Bagaimana negara kesejahteraan kalau 65 juta masih hidup di bawah kemiskinan? Semua presiden harus mengupayakan mempercepat kesejahteraan di negeri ini. Subsidi harus tepat sasaran. Investasi stop untuk diberhentikan dalam sanksi sementara, pindahkan ke Indonesia Timur. Ya, jangan daerah transfer perbanyak di Indonesia Timur. Yang ketiga, kata kuncinya adalah martabat bangsa. Anak-anak muda harus memiliki nasionalisme yang tinggi. Kita semua harus hidup berdampingan dengan negara yang lain. Indonesia tidak boleh menjadi subordinat Indonesia. Jadi kata kuncinya, insya Allah kalau saya menjadi presiden, wujudkan Indonesia Indonesia adil, makmur, martabat. Terima kasih. Dan terakhir kami persilakan Pak Dino Patijala. Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai dengan satu ungkapan. Ambon mani sing, Maluku sing ada lawan. Tadi Pak Suhadi bilang bahwa di kota Ambon ada ungkapan baru, say with song. Saya dengan izin Bapak dan Bapak Gubernur dan Wali Kota, saya ingin tambah 2 kalimat lagi. Say with song, sing it with love, love for all. Apa artinya? Katakan dengan nyanyian, nyanyikan dengan cinta, cinta untuk semua. Dan saya yakin kalau kita menebarkan kasih dan menegakkan keindonesiaan, maka NKRI akan tahan 1000 tahun. Tema besar saya adalah Indonesia unggul, nasionalisme unggul. Apa artinya? Nasionalisme saja tidak cukup. Nasionalisme saja tidak cukup. Nasionalisme harus didukung oleh budaya unggul. Apa artinya unggul? Paling tidak ada 3 yang saya ingin sampaikan, dan 3 ini berlaku bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk Ambon dan Maluku. 1, unggul itu berarti prestasi kita harus sama bahkan melebihi potensi kita. Ini berlaku untuk Indonesia dan juga untuk Maluku. Kedua, Indonesia harus menjadi demokrasi kelas menengah. Bukan demokrasi untuk kelas menengah, tapi demokrasi di mana orang-orang yang miskin dan berada di sekitar garis kemiskinan dapat naik kelas ke kelas menengah, suatu kelas yang mulia, sehingga di Indonesia tidak akan lagi ada orang yang miskin. Dan terakhir, di Indonesia tradisi, kearifan lokal dan modernitas harus tumbuh bersama tiga-tiganya. Tidak bisa satu maju duluan dan yang dua tinggal di belakang. Itulah Indonesia unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak peserta
peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat yang sangat saya hormati. Terima kasih. Setelah kami mendengar seluruh penjelasan dari kami berkesimpulan bahwa semuanya bersepakat ketika kesejahteraan itu menjadi baik, maka itu adalah kunci dari keamanan nasional dan pertahanan kita. Artinya kalau kesejahteraan itu buruk, maka tentu negara bisa terkoyak-koyak. Dan saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Suwaidi Marasatesi itu sudah menjadi pengantar kami sebenarnya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang besar, sangat majemuk. Karena itu keberhasilan kita mengisi kemerdekaan ini adalah keberhasilan kita dalam mengelola kepelbagaian yang ada di Republik ini. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan bangsa kita, ternyata ada kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat terkait dengan kebijakan nasional yang pada akhirnya bias geografis bagi Indonesia kawasan timur yang dominan dalam kepulauan itu sangat dirugikan oleh berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat. Dan saya percaya bahwa ini dikarenakan oleh para pengambil keputusan kalau tidak memahami atau mungkin pura-pura lupa terhadap keberagaman dari sisi geografis kita. Nah, sebagai calon presiden bagi Republik Indonesia, kalau Bapak ini terpilih pasti juga menjadi presiden bagi orang Maluku yang merupakan daerah kepulauan. Sampai detik ini tadi disampaikan oleh Pak Suwaidi bahwa Maluku sebagai salah satu dari 8 provinsi yang melahirkan Republik Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki, ternyata hari ini menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia bersama dengan Papua. Sebagai pertanyaan ucapan selamat datang kami kepada Bapak-Bapak, kami ingin tanyakan, ini bukan pertanyaan ahli, karena saya tahu Bapak-Bapak lebih ahli daripada kami, tapi ini pertanyaan yang merupakan bunyi suara hati dari masyarakat Maluku. Sejauh mana Bapak-Bapak mengenal Maluku dan apa arti Maluku bagi Bapak-Bapak? Saya kira itu lebih fokus kepada Maluku. Kami mulai dari Pak Dino kali ya, secara bergantian masing-masing maksimal 2 menit. Silakan Pak Dino. Terima kasih. Menurut saya ada satu aset luar biasa yang dilakukan oleh rakyat Maluku yang masih belum diapresiasi terlalu besar secara nasional. Apa itu? Maluku adalah satu kasus sukses rekonsiliasi pasca konflik. Ya. Ini di dunia internasional suatu hal yang luar biasa, dan dunia internasional kalau melihat rekonsiliasi pasca konflik di Indonesia lebih melihat ke Aceh. Padahal di sebelah timur apa yang dilakukan di sini luar biasa sekali. Kalau kita melihat begitu sengitnya konflik yang tadi disebutkan oleh Pak Suwaidi. Jadi menurut saya satu hal yang paling perlu dibanggakan dan dijaga seumur hidup dan dijaga mati-matian oleh rakyat Maluku adalah menjaga rekonsiliasi yang begitu murni dan begitu sulit untuk didapat dan menjadi inspirasi bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi bagi masyarakat dunia. Tepuk tangan. Kedua, menurut saya bangsa Indonesia dan khususnya rakyat di Maluku perlu melihat pelajaran sejarah. Ini saya tahu bahwa orang Maluku itu jiwanya keras kan, Kak Maluku ya. Artinya lembut, jago nyanyi tapi jiwanya keras. Nah, ada satu bangsa Vietnam yang tadinya jago perang menjadi jago dagang. Sekarang mereka akan menjadi salah satu raksasa di Asia karena hal itu.
saya ingin bangsa Maluku, saya ingin rakyat Maluku melihat contoh ini, bahwa jiwa yang keras harus ditransformasikan menjadi suatu ketangguhan ekonomi. Saya mau melihat rakyat Maluku menjadi jago dagang. Ya, makasih, silakan. Terima kasih. Saya akan memulai dari sebuah pernyataan. Tidak ada Indonesia tanpa Maluku. Karena begitu banyak tokoh-tokoh dan negarawan Maluku yang tetap mempertahankan NKRI. Karena itu kalau membangun Indonesia depan, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, upaya dan perjuangan Provinsi Kepulauan adalah masih dan sangat melekat. Karena dengan mempertanyakan negara kepulauan sama saja mempertanyakan tentang pengertian Indonesia yang disebut dengan Nusantara. Ini Nusa dan Antara oleh laut. Dengan demikian menyusun sebuah DAK, daun dan sebagainya, perhatikan laut luasnya yang ada. Yang kedua, kelebihan Maluku kalau dilihat dari potensi ekonomi lautnya, biasa disebut dengan blue economy. Setiap tahun komoditi yang berlalu lintas di pulau dan kepulauan ada di Maluku sekitarnya itu 504 triliun, mulai dari Asia Timur sampai ke Asia Pasifik, semua lewat di jalur sini. Pemerintah harus membuat infrastruktur yang bagus, laut yang hebat untuk menjadikan Maluku sebagai kota jasa kaitannya dengan perdagangan internasional. Yang agung, itu ide saya. Yang ketiga, melalui seni The City of Song, maka diplomasi seni, diplomasi musik itu harus menggema di internasional, dan itu terlihat dalam kita ke Belanda ada Maluku, di Amerika ada Maluku, Maluku untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Terima kasih. Ya, sangat beragam. Kami persilakan berikutnya Pak Sino Hadi. Bahwa Indonesia ini mempunyai luas 7 juta kilometer persegi, luas lautan 5,8 juta persegi, luas daratan hanya 1,9 juta persegi. Oleh karena itu, Indonesia benar adalah negara kepulauan, dan biasanya daerah-daerah di kepulauan itu terbelah. Indonesia ada 7 provinsi kepulauan: NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Riau Kepulauan. Oleh karena itu, kalau saya jadi presiden atau siapapun, kita akan perjuangkan segera dikeluarkan undang-undang kepulauan. Kalau Indonesia mau adil, kita menuju keadilan. Saya akan mendukung segera dikeluarkan undang-undang kepulauan, sehingga kesejahteraan kepulauan ini akan kita nikmati di waktu yang akan datang. Indonesia harus berjuang keras sehingga undang-undang kepulauan ini segera dilahirkan, termasuk nanti yang akan menikmati adalah masyarakat 1000 pulau Maluku yang tercinta. Terima kasih. Maluku diberkati oleh Tuhan, kekayaan laut yang luar biasa. Di Indonesia, hanya di Maluku ikan itu berlimpah, tidak ada di provinsi yang lain. Betul ya? Dan oleh karena itu, untuk menghormati pemberian Tuhan, untuk menghormati Patimura, untuk menghormati Tuhan Hari, kita punya kewajiban untuk mengangkat Provinsi Maluku menjadi provinsi yang sejahtera. Oleh karena itu, program saya adalah jadikan Maluku tidak hanya lumbung ikan nasional, tidak cukup hanya itu,
Jadikan Maluku sebagai sentra perikanan dunia. Dan Maluku memiliki segala persyaratan untuk itu. Memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki SDM yang gagah berani, memiliki berbagai potensi, dan oleh karena itu berbagai kebijakan akan saya bawa untuk memastikan itu hal terwujud. Saya akan menjadi mitra terbaik Gubernur Maluku, Bupati, dan Wali Kota. Saya akan menjadi teman terbaik dari para pengusaha yang memperkuat program ini, yang membela nelayan yang ada di Tual dan ada di Ambon. Karena sekali lagi, pelaku utama itu adalah nelayan yang sekarang ini tertinggal. Nelayan sejahtera, Maluku bangkit, Indonesia jaya. Terima kasih. Ketika mendengar Maluku, maka yang muncul di benak saya adalah ini salah satu contoh konkret sebuah tenun kebangsaan yang selalu dirawat dengan perjuangan terus-menerus. Di sini saya silahkan bukan sekedar tenun kebangsaan yang dijahit dengan berbagai adat, dengan berbagai agama, dan saya ingin gariskan Maluku selalu mengirimkan pesan yang tegas bahwa Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Negeri ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Negeri ini didirikan untuk melindungi setiap warga negara tanpa melihat mayoritas atau minoritas. Dan semangat itu yang selalu muncul ketika kita mendengar Maluku, tenun kebangsaan. Yang kedua, ini adalah wilayah kepulauan. Indonesia dan Nusantara wilayah kepulauan. Karena itu, kita harus mengubah dan kita harus belajar banyak dari Maluku. Selama ini kita sangat berorientasi pada darat dan padat penduduk. Saya menyaksikan sendiri dalam perjalanan beberapa tahun ini, Republik Indonesia masyarakatnya tersebar di berbagai tempat. Jumlahnya bisa kecil, lokasinya bisa jauh, tapi jarak pada Indonesia sama dekatnya dengan mereka yang berada di kota. Karena itu, kewajiban kita hari ini mengubah perspektif itu. Bila saya menjadi presiden, insya Allah saya akan mengubah cara pandang bahwa wajibnya kita adalah untuk memastikan bahwa aset terbesarnya bukan barang, bukan alam. Aset terbesarnya adalah manusia Maluku, manusia Indonesia. Karena itu yang harus menjadi fokus adalah pengembangan kualitas manusia. Lalu negara menyiapkan infrastrukturnya, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, untuk memastikan itu berkembang. Terima kasih. Selanjutnya Pak Irianto, silakan. Indonesia itu adalah pulau-pulau besar dan rangkaian pulau kecil. Karenanya kita tidak boleh menyamaratakan konsep pembangunan dari daerah-daerah yang ada. Apa yang berhasil dibangun di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, itu tidak bisa kemudian diambil mentah-mentah lalu diterapkan di rangkaian pulau-pulau yang ada seperti Maluku ini. Konsep pembangunan apa yang ada di Jawa itu tentu berbeda. Yang harus dibangun di Maluku adalah, karena ini terdiri dari pulau-pulau, pelabuhan yang mampu menyatukan antara pulau-pulau yang ada, agar kemudian kelebihan dari satu daerah itu bisa ditransfer ke daerah lain, sementara kelebihan dari daerah lain, pulau lain itu bisa masuk kepada pulau yang ada. Kalau ini kita kebijakan seperti ini dengan kearifan lokal yang bisa kita pertahankan, jangan dirusak kearifan lokal, maka yang terjadi pertumbuhan itu akan menjadi semakin cepat. Sementara sesungguhnya Maluku punya potensi yang luar biasa. Tinggal lagi bagaimana kita menggali dengan tadi suatu program pembangunan
yang harus kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dan apa yang menjadi potensinya. Dan sekali lagi kearifan lokal itu tidak boleh dirusak dengan menyamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maluku daerah yang harus kita jaga kearifan lokalnya dan kita bangun dengan kekhasannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Irwan Gusman. Saudara sekalian, ini data dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pak Dinas Besar Dewan Pimpinannya. Illegal fishing, ya, penangkapan ikan liar yang tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia khususnya Maluku hampir berjumlah 300 triliun. Laut Marapuru saja 40 triliun per tahun. Bayangkan sejak dari tahun 2001 sampai 2012 potensi kehilangan untuk menjalankan rakyat Maluku ada 500 triliun. Artinya apa? Selama ini kita belum memberdayakan potensi laut ini untuk bisa menyerang rakyat Indonesia. Jangankan saya menjadi presiden, sekarang pun sebagai ketua DPD, kami di sini ada Pak John Piris, senator dari Maluku, teman-teman dari 7 ketua telah memperjuangkan RUU Pemerintah Daerah Kepulauan. Dan kami telah masukkan ke DPR, kemudian kemarin telah masuk dalam badan legislasi RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Dan insya Allah pada periode ini saya dengan Pak Marzuki kita akan selesaikan RUU Percepatan Pembangunan Kepulauan. Yang artinya, ya, kebijakan nasional dalam berbagai bidang, khususnya dana aviasi, dana aviasi akan lebih meningkat. Yang kedua, yang paling penting adalah membangun infrastruktur, ya, di laut. Saya pernah datang ke kampungnya Pak Suwedi bersama Pak Gubernur, ya, dermaganya betul-betul yang sangat mengenaskan. Kalaulah potensi laut ini kita kembangkan, pendapatan kami meningkat, transportasi kita tingkatkan, dan insya Allah untuk kemiskinan bisa berkurang. Universitas Patimura masa depannya Maluku akan bisa sejajar dengan Universitas Patimura Indonesia untuk membangun Maluku yang lebih jaya lagi ke masa depan. Terima kasih. Mungkin diharapkan para capres untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan sumber daya alam dan pertahanan yang dibutuhkan di wilayah Maluku ini. Terima kasih. Mungkin kami persilakan dari Pak Irwan lagi. Baik, saya coba menjawab pertanyaannya tadi Pak Gandra. Saudara sekalian, pendapatan negara APBN itu sudah 1.800 triliun. Sumber-sumber pendapatan itu sudah jauh lebih banyak dari pajak, hampir 900 triliun. Jadi ketergantungan pusat terhadap sumber daya laut itu relatif sudah menurun karena sumber-sumber yang baru. Dan tentu akan bisa dicari lagi dengan berbagai instrumen pajak. Saya mengusulkan supaya bagi hasil antara pusat dan daerah itu harus ditingkatkan buat daerah. Dan itu yang kita perjuangkan sekarang. Khusus buat Pulau Masela, antisipasi nilai 10% itu menurut saya harus diberikan kepada daerah, ya, untuk menjadi sumber pendapatan. Simpel itu, ya. Orang saja dapat izin aja dapat golden share, apalagi di daerah kita kenapa kita tidak dapat bergulung. Kita perjuangkan itu Pak Gubernur. Konkretnya, pertama kita dapat dari segi dividennya, yang kedua bagi hasilnya harus kita tingkatkan. DPD sekarang, ya, melalui MK, kami sudah memperjuangkan supaya bagi hasil dana itu bukan lagi 70-30, tapi minimal 60-40 saudara sekalian. Kemudian sumber yang lain dalam DAU bukan saja instrumen penduduk dan juga luas, tapi juga kepulauan harus menjadi bagian daripada pendapatan untuk daerah. Itu yang diperjuangkan oleh Pak Sarudaya. Sehingga dengan itu kita punya dana yang banyak dan itu kita bangun untuk infrastruktur, ya, terutama membangun dermaga, kapal-kapal. Nggak boleh lagi, ya, ada kapal-kapal yang model yang lama, harus kita ciptakan yang baru. Ini menurut saya ke depan yang harus kita kembangkan infrastruktur dan juga daerah. Terima kasih. Saya ulangi pada pertanyaan
Ya, memang tiap daerah itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maluku kebetulan punya banyak sumber daya alam termasuk kekayaan laut yang luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita mampu mengidentifikasi dari tadi kelebihan dari masing-masing daerah, lalu kemudian kelemahan yang ada kita coba eliminasi. Kalau kemampuan kita di dalam identifikasi tadi tepat, maka kita tahu solusi apa yang akan kita lakukan. Untuk Maluku, saya kira yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan apa yang ada di Maluku ini, utamanya kekayaan lautnya dan sumber daya alamnya itu bisa kita kelola secara maksimal. Lalu kemudian Maluku tentu harus mendapatkan sesuatu dari apa yang dimilikinya lebih dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Walaupun memang kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, ada daerah yang kaya, ada daerah yang miskin. Tetapi daerah yang kaya punya kewajiban membantu daerah yang miskin. Tetapi di sisi lain, daerah kaya itu juga jangan menjadi miskin pada akhirnya, karena dia harus mensubsidi lebih dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Maluku, daerah-daerah seperti apa yang sekarang kita miliki ini harus kita bangun sesuai dengan cirinya masing-masing. Itu yang menjadi solusi bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing penduduk yang ada di provinsi yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Anies. Di Maluku, PDRB komponen terbesarnya adalah dari perdagangan dan pertanian, besarnya 28%. Bila kita lihat potensi yang ada, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di sini ada Pak Gubernur yang tentu jauh lebih memahami. Izinkan saya untuk merangkaikan beberapa hal. Pertama adalah pembangunan infrastruktur transportasi. Potensi yang ada tidak mungkin berkembang jika infrastruktur transportasi masih seperti sekarang. Kemudian yang kedua adalah pengadaan energi listrik yang itu harus ada di tiap-tiap titik di seluruh kepulauan Maluku. Yang ketiga, semua yang beraktivitas baik perikanan, pertanian, mereka membutuhkan akses pada kredit mikro, kredit yang memungkinkan mereka mengembangkan usahanya. Ini mutlak. Yang keempat adalah pengembangan manajemen, dan di situ artinya apa? Kualitas manusianya, training, workshop, pendidikan bagi semua yang terlibat dalam aktivitas baik perdagangan, perikanan, pertanian, sehingga produk yang mereka hasilkan adalah produk yang memiliki added value yang tinggi, nilai tambah yang tinggi. Itu yang kemudian bisa mengantarkan mereka pada peningkatan kesejahteraan, transportasi, listrik, akses pada keuangan, peningkatan training dan latihan, dan di situ kemudian nanti insya Allah satu saat kita menyaksikan Maluku yang lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan biarkan orang lain atau negara lain yang mengatur ikan kita. Sekarang ikan kita diatur oleh kota yang namanya General Santos, diatur oleh dunia, bukan oleh Maluku, bukan oleh Indonesia. Oleh karena itu gagasan saya tentang sentra perikanan dunia itu bukan gagasan yang irasional. Karena dengan demikian kita akan memiliki semangat untuk membangun kemandirian ekonomi melalui sentra perikanan dunia. Dan ini akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa untuk mengangkat potensi Maluku tidak hanya di sektor ikan, tapi di sektor lain. Sehingga dengan demikian saya akan memastikan dengan program ini
akan menggalakkan program kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kaum muda kita harus punya mental wirausaha. Sehingga dengan demikian, melalui kewirausahaan, potensi ekonomi ini bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah saya pastikan untuk melalui ini didukung oleh semua provinsi di Indonesia. Ini adalah kesepakatan Indonesia untuk mendukung Maluku. Dan saya lihat ke depan, kalau ini berhasil, Maluku dapat menghasilkan 10 kali APBN nasional kita. 10 kali. Jadi Maluku tidak perlu dikasihani. Maluku tidak perlu dikasihani. Yang kita perlu adalah kita berlayar Maluku sebagai provinsi yang kaya yang nanti akan menyumbang kepada Indonesia. Terima kasih. Ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, terutama saya tunjukkan kepada bapak saya Sikap sebagai gubernur Maluku yang baru. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia sekarang ini telah ada master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia dengan 6 koridor. Koridor pertama, koridor Sumatera, koridor kedua, koridor Jawa, 3 koridor Kalimantan, 4 koridor Sulawesi, 5 koridor NTT, NTB, Bali, dan ke-6 koridor Maluku dan Papua. Koridor Maluku Papua ada 3 hal yang penting. 1, lumbung ikan nasional Maluku. Yang kedua, energi. Dan ketiga, pertambangan. Hari Pak Gubernur bersama saya kita menghadap Menko Perekonomian minggu depan. Kita tagih dalam master plan pembangunan ekonomi untuk Maluku. Sudah ada perencanaannya, sudah ada konkret proyek-proyeknya, dan sudah ada duitnya. Mari kita berjuang untuk Maluku tercinta ini. Karena sumber kelautan, mineral, listrik, energi ada di Pulau Maluku ini. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih. Silakan Pak Dinas Komunikasi. Bapak-bapak, saya akan kembali ke pertanyaan, yaitu tentang stigma RMS hubungannya dengan membangun sebuah kota. Jadi begini, sekarang ini ada pergeseran problem dari sumber konflik. Dulu sumber konflik itu bertumpu pada perbedaan ideologi. Nah, sekarang bergeser ke masalah ekonomi. Jadi dengan demikian, kalau stigma ada macam-macam perjuangan kita, perjuangan saudara-saudara kita yang di luar negeri, kalau masalah ekonomi di dalam negeri ini bisa diselesaikan, saya yakin tidak ada stigma-stigma lagi, misalkan nah, problemnya dua. Yang pertama ini adalah yang disebut dengan ketidakadilan antara hubungan pusat dan daerah. Jadi kalau hubungan pusat dan daerah itu bisa diselesaikan, saya yakin semua itu akan selesai. Caranya apa? Yang pertama, lakukan redistribusi atas aset dan akses ekonomi. Saya sebutkan tadi, transfer ke daerah dari 570 triliun dari 1.800 naikkan. Saya setuju di angka 40 sampai 50%. Yang kedua, investasi pindahkan di Maluku untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat untuk rakyat Maluku. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hidup itu problemnya adalah saling menghargai. Kalau lokal wisdom, lokal value, nilai-nilai lokal itu dikedepankan, dihargai, tidak harus diseragamkan menurut pusat, saya yakin itulah mana itulah yang harus kita perjuangkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir saya persilakan Pak Bimo Pak Tidala. Terima kasih. Menurut saya Pak, stigma yang lebih
beliau bagi Maluku adalah stigma konflik 1969 sampai 2002. Memang kadang-kadang kita masih mendengar masalah RMS, tapi sebagai diplomat Indonesia, saya bisa katakan di dunia internasional, baik PBB maupun seluruh negara di dunia ini tidak ada satupun yang mengakui RMS. Jadi secara jurisdiksional kita aman NKRI, tapi yang lebih real memang konflik tahun 1999-2002, dan itu yang memang harus selalu kita hormati. Mengenai ekonomi Maluku, menurut saya kans terbesar, potensi terbesar dalam bidang perikanan. Maluku kaya dengan sumber-sumber ikan. Masalahnya satu, industri pengolahan dan industri pengalengan umumnya berada di Indonesia Barat. Jadi kalau Maluku ingin sejahtera dan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di Laut Maluku, maka langkah pertama menurut saya harus mulai membangun industri pengalengan dan pengolahan yang kuat di Maluku sendiri dan di Ambon. Dan saya yakin Pak Gubernur sudah ada rencana untuk melakukan hal tersebut. Potensi kedua yang sangat besar adalah turisme. Menurut saya Maluku adalah pulau atau kepulauan Indonesia yang paling indah di seluruh Nusantara. Potensinya besar, bisa menarik turis-turis dari Cina, dari Jepang, dari Korea, dari Filipina, dari Singapura, dan Malaysia. Yang diutamakan adalah infrastruktur di sini. Airport harus bagus, banyak linkage-nya, banyak link up-nya, bukan hanya Makassar, tapi ke tempat-tempat lain, dan juga hotel juga harus bagus. Kita masuk kepada sesi kedua, Pak. Mungkin para penulis ahli bisa mengarahkan kepada situasi nasional bangsa kita. Tadi kita sudah mengelaborasi dulu. Kami persilakan panelis pertama kembali memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kami persilakan Pak Yusuf Madubun, Dekan FISIP Universitas Patimura. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bapak-bapak yang saya hormati, kita masih bicara tentang Maluku. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada Indonesia tanpa Maluku, ini kita bicara Maluku untuk Indonesia. Maluku memiliki kurang lebih 1.400 pulau. Ini data terakhir dari Citra Satelit 8. Kemudian ada 100 etnis dan suku etnis dengan kurang lebih 112 bahasa daerah, bahasa lokal. 1.400 pulau itu 90% lebih adalah pulau-pulau kecil yang rawan akan pertama krisis air bersih, rawan akan bencana alam karena perubahan iklim, rawan karena pencurian dan penyelundupan ikan, minyak, kayu di antara pulau-pulau itu. Krisis listrik, krisis kesehatan, krisis pendidikan, multi krisis. Nah, saya ingin dari gambaran kami tadi bahwa Provinsi Maluku sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia, saya kira kalau pakai kata terter dari bawah maka perlu affirmative action, perlu kebijakan yang sifatnya afirmasi. Kita bila perlu membalik teori Robert Malthus, bila perlu pertumbuhan ekonomi itu mengikuti garis ukur, jangan mengikuti garis itu bagi daerah-daerah yang seperti Maluku. Nah, saya ingin ada dua pendekatan yang kita bicara hari ini, yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Pertanyaan saya untuk Pak Irman, Pak Anies, Pak Sarundaya, dan Pak Ketua dan Pak Ali Maskur Musa, bagaimana kita membuat lompatan dari sisi pertumbuhan ekonomi untuk mengangkat Maluku dari posisi yang ketiga termiskin dari bawah. Kemudian untuk Pak Andi Hartono, Pak Hayome Sarumaki, Pak Ketua DPR, dan Pak
Dino Patijala selanjutnya akan mengkaji dari sisi pertahanan keamanan. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, saya mempersilakan dulu Pak ya. Satu lagi panelis kita nanti menjawab sekaligus. Satu saja. Halo. Nanti pusing. Boleh satu-satu. Silakan Pak Irman. Sesuai dengan pertanyaan ekonomi. Kita memahami ada konsep yang harus kita luruskan dalam merancang pembangunan nasional yang selama ini berbasis daratan. Makanya RUU percepatan pembangunan provinsi kepulauan itu mutlak harus segera diputuskan. Itu yang disebut dengan afirmatif. Melalui RUU itu kita akan lihat berbagai nanti isinya kita bahas bersama. Dulu kan gubernurnya ketuanya adalah Pak Karel, sekarang Pak Asikam dan ini segala macam, dan PD sangat concern untuk itu dan kita akan kawal. Ada setelah prolegnas sejak DPD ya Judicial Review MK bulan Maret yang lalu, sehingga kewenangan DPR dalam membahas legislasi sama dengan DPR dan Presiden. Dan kita pada prolegnas ini dapat kehormatan untuk inisiatif RUU Kelautan. Nanti saya dengan Pak Marzuki akan jadi duet untuk bisa bersama. Kalau rumah air ini bisa kita lakukan berbagai kebijakan bidang ekonomi dan sebagainya, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Karena itu akan membedakan ya proporsinya dengan negara ini. Kalau itu akan terjadi, saudara sekalian, kalau kita lihat tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku sekarang itu bersama Papua dan sebagainya, indeks Human Development Index-nya masih di bawah. Insya Allah, ya saya yakin dan percaya di tangan gubernur yang tepat, bupati dan wali kota dan seluruh tokoh masyarakat, ya, dengan payung hukum itu 2015 sampai ke depan, insya Allah Maluku dan provinsi kepulauan akan berubah wajah, akan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi maju lain di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, sesungguhnya kesejahteraan dengan keamanan itu punya korelasi yang sangat erat. Dengan kita memajukan kesejahteraan, maka dia akan berdampak langsung juga buat keamanan. Sebab rakyat yang sejahtera, lalu mereka akan lebih banyak waktu untuk bisa mengawasi situasi yang ada. Tetapi kalau rakyat ini sibuk untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing karena memang kehidupannya yang masih jauh dari mencukupi, maka akan dengan sendirinya satu, mengganggu masalah keamanan, yang kedua kemudian tidak peduli terhadap lingkungannya. Oleh karena itu pembangunan pulau-pulau tadi menurut saya memang harus segera dilakukan, tidak dengan semua pulau dibangun secara merata, tetapi apa yang menjadi kekuatan dari suatu pulau itulah yang dieksploitasi. Kemudian ada pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang bisa dihubungkan oleh satu kapal dengan kapal lain, agar kemudian kelebihan di sini bisa ditransfer ke tempat yang lain, sementara dia bisa mengambil kelebihan dari pulau lain terhadap pulaunya. Kalau itu yang dilakukan, maka kemajuan itu akan menjadi semakin tinggi. Untuk keamanan yang paling tepat tadi dengan masyarakat yang sudah sejahtera, ada pos-pos di mana patroli cepat itu disiapkan, agar kemudian kalau ada pencurian dari luar terhadap kekayaan alam yang ada di Maluku ini, bisa dilakukan penangkalan dengan kapal-kapal patroli cepat yang ada. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yusuf. Pertanyaannya tadi saya garis-garis soal peningkatan pertumbuhan dan perspektif kesejahteraan. Kita pahami yang namanya pertumbuhan atau aktivitas GDP adalah nilai total atas hasil akhir kegiatan ekonomi. Lalu dilihat satu tahun dibandingkan tahun berikutnya. Kemudian perubahannya kita sebut sebagai pertumbuhan. Jadi bagaimana meningkatkannya?
adalah nomor satu dengan mengoptimalkan sumber daya yang selama ini ada. Tapi itu terbatas. Karena itu pendekatan kedua adalah dengan menambah sumber dayanya. Bagaimana? Tadi saya sudah sebutkan infrastruktur, saya sudah sebutkan hard infrastructure maupun soft infrastructure. Tapi Bapak sekalian, Ibu sekalian, yang saya ingin garis bawahi, kita harus berubah mindset kita. Kalau kita menyebut kekayaan, selalu yang kita sebut alam. Padahal kekayaan yang terbesar kita adalah manusianya, bukan alamnya. Kalau itu kita pasang sebagai mindset, maka semua yang ada akan bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Tapi selama kita terkunci kekayaan kita pada alam, tidak akan pernah bisa maju. Karena itu kalau saya yang kerjakan adalah mendatangkan pendidik trainer terbaik dari tempat-tempat kepulauan yang berhasil mengelola untuk datang ke Maluku dan mereka mengajar di sekolah-sekolah menengah kejuruan yang didirikan oleh pemerintah, sehingga praktek yang diajarkan dengan praktek-praktek terbaik. Yang kedua, mengirimkan anak-anak terbaik Maluku untuk belajar bidang-bidang yang sesuai dengan potensi Maluku, sehingga dalam jangka pendek ada lompatan kualitas, dalam jangka panjang ada investasi kualitas manusia yang lebih baik. Terima kasih, terima kasih. Sosok kedaulatan bangsa, martabat bangsa ada di Presiden. Maka itu saya bangga melihat Presiden SBY di atas kapal TNI Angkatan Laut menghadap meneropong ke negara tetangga hanya 100 meter dari perbatasan. Kalaupun diingat, eskalasi militer meningkat dalam rangka memperebutkan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Walaupun kita sama-sama negara ASEAN, tapi ada saja negara tetangga yang ingin mengambil wilayah kita. Oleh karena itu ke depan, saya akan lanjutkan ketegasan Presiden SBY karena beliau mengatakan dengan bahasa tubuh tentunya menghadap ke negara tetangga, apabila kalian mengambil gambaran Indonesia siap perang dengan kalian. Ini adalah ketegasan yang ditunjukkan oleh seorang presiden dan harus dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. Yang berikutnya adalah saya akan memastikan Angkatan Laut, Angkatan Udara itu diperkuat di Maluku. Tidak perlu kapal-kapal yang besar, cukup kapal-kapal kecil bersama-sama nelayan menghalau para pencuri ikan. Yang berikutnya adalah di samping kewirausahaan di kalangan kaum muda, saya ingin adanya bela negara. Program bela negara adalah program yang membangkitkan cinta tanah air, cinta Maluku, saling mengasihi dan sekaligus memperkuat pertahanan rakyat yang ada di Maluku. Sehingga dengan demikian, sekali lagi saya berpendapat rakyat Maluku tidak dan jangan dikasihani. Mereka yang butuhkan adalah mereka harus diperkuat untuk nanti dapat memberi kepada saudara yang lain yang belum sejahtera di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Saya diminta untuk bicara kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada dua, lahir dan batin. Saya akan tunjukkan data. Indonesia adalah negara yang PDB-nya nomor 16 sedunia. Tetapi pendapatan per kapitanya adalah nomor 122 di dunia. Sehingga ada disparitas, ada kesenjangan yang mana buktinya menunjukkan Maluku itu nomor 3 kekayaannya. Pendapatan per kapita Indonesia itu rata-rata 4.000, tapi kalau di Maluku hanya 2.000. Inilah yang tidak adil di dalam sistem ekonomi kita, dan itu yang harus kita tegakkan. Caranya 3, dari segi ekonomi, suka tidak suka harus dilakukan yang disebut dengan percepatan infrastruktur di daerah. Karena infrastruktur, 1, investasi akan masuk, 2, tenaga kerja akan kita rekrut, 3, tentu kesejahteraan akan tinggi. Ya. Yang kedua, tidak adil Maluku
sebagai provinsi kepulauan para nelayan, tetapi subsidi untuk nelayan itu hanya mendapatkan 2 juta kiloliter BBM bersubsidi. Mereka tidak bisa melaut, mereka tidak bisa mendapatkan ikan dan tidak mendapatkan pendapatan. Satu-satunya jalan tingkatkan jumlah BBM bersubsidi untuk nelayan yang ada di Indonesia. Itu hal. Yang ketiga, dari segi spiritual tidak bisa tidak yang namanya kesejahteraan batin adalah diberikannya kebebasan beragama di Indonesia. Ya, dialog umat, jangan ada konflik, kita sesama manusia saling menyayangi dan saling mencintai. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir Pak Dino. Saya diminta untuk mengomentari masalah Ankam. Menurut saya, tantangan terbesar dari bidang Ankam adalah bagaimana menjaga rekonsiliasi dan perdamaian yang telah tercipta dalam beberapa tahun ini. Rasa saling percaya sekarang sudah tinggi, rekonsiliasi sudah maju, tapi jangan lupa kita hidup dalam masyarakat di mana dalam pengalaman masa lalu insiden kecil kadang-kadang masih bisa merebak dan menciptakan dampak yang tidak proporsional, menciptakan rumor, SMS, dan kemudian siapa tahu baku hantam dan konflik di hari kemudian. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga dan mengambil pengalaman dari masa lalu. Kalau ada insiden kecil, semuanya harus siap siaga, mencegah rumor dan menerangkan masyarakat. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi, Polri dan juga TNI harus siap untuk bereaksi untuk menenangkan situasi. Jadi tantangan kita yang terbesar menurut saya di Maluku adalah menjaga rekonsiliasi dan perdamaian. Kalau dari segi kesejahteraan, kalau dari segi luar negeri, dari segi Ankamnya, menurut saya kita perlu membuat suatu perjanjian kerjasama dengan negara tetangga yang masih sering mengambil ikan di wilayah perairan sekitar Maluku. Kerjasama penertiban penangkapan ikan dan kerjasama penertiban penanaman lumpur. Lumpur itu adalah yang digunakan untuk menarik ikan tuna. Itu perlu segera dilaksanakan, terutama dengan Filipina. Dan menurut saya juga kita perlu segera merampungkan perundingan batas laut, batas wilayah laut antara Indonesia dan Filipina yang sampai sekarang masih belum tuntas. Terima kasih. Luar biasa semua program-program yang telah disampaikan oleh para capres. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Dr. Yanes Lentimia untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan kepada para capres itu. Terima kasih. Dia tadi sudah banyak mengenai itu. Saya mau kaitkan ke nasional. Konvensi ini tidak akan berguna kalau sistem pemilihan presiden itu tidak diubah. Karena kalau siapa menang di Jawa dan Sumatera itu selesai. Kenapa lagi lihat orang Maluku? Tidak perlu, karena tidak memberikan kontribusi. Oleh karena itu saya punya ide. Bagaimana sistem pemilu itu dirubah dengan pemilihan, sehingga ada sejumlah daerah yang kemudian misalnya satu orang presiden yang dikatakan menang itu harus menang di 50% daerah. Dengan begitu maka semua orang akan melihat kalau Maluku jadi satu daerah itu akan melihat karena dia harus memenangkan pemilu juga di sini. Dengan demikian kesejahteraan dan security di Maluku itu bisa dapat ditingkatkan. Saya minta komentar kalau Bapak jadi presiden, apakah ini bisa diubah? Pertanyaannya adalah sistem pilpres kita apakah memungkinkan untuk dirubah? Kalau Bapak terpilih jadi presiden, apakah Bapak akan merubah bahwa seorang presiden dapat dikatakan terpilih apabila memenuhi minimal 50% provinsi dimenangi perolehan suaranya di wilayah 50 provinsi di seluruh Indonesia. Cuma satu itu aja Pak yang ditanyakan, kalau Bapak terpilih jadi presiden, sanggup nggak merubah sistem pilpres ini? Jadi kalau tidak terpilih di 50% provinsi
provinsi di seluruh Indonesia, maka belum bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan legitimasi menjadi presiden. Jadi berarti revisi undang-undang Pilpres. Silakan Pak Dino dulu, kita dahulu dengan Pak Dino. Seingat saya di undang-undang kita Pak ada namanya putaran pertama, putaran kedua, yang mungkin bisa dikaitkan. Silakan Pak Dino. Ada putaran pertama, ada putaran kedua, mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang beliau tanyakan. Silakan Pak Dino. Menurut saya peraturannya sudah jelas dan peraturan itulah yang kita taati dan lakukan sekarang. Dan peraturan itu sudah dibuat untuk menjamin kesatuan nasional dan menjamin agar suara-suara daerah semuanya terakomodasi dalam sistem pemilu kita. Kalau menurut saya sistemnya sudah baik dan itulah yang kita lakukan. Ya, silakan Pak Yusuf. Kalau tidak mencapai 50% perolehan suara, kalau ini provinsi dengan suara. Terima kasih Ibu. Pak Dokter, izinkan saya menilai pertanyaan ini tidak tepat untuk ditanyakan. Dengan segala hormat. Undang-Undang Dasar pasal 6 dan pasal 7 sudah sangat jelas di dalam direct election, di dalam sistem pemilihan presiden secara langsung. Dan yang disebut dengan geographical vote, jadi suara daerah dan suara populasi itu sudah tercantum di pasal 6 dan pasal 7. Sehingga dengan demikian, bunyi kalau first round pada putaran pertama, meskipun popular vote-nya itu menang, ya, tetapi dia tidak di setengah persatu dari provinsi, dia belum tentu menjadi presiden. Putaran kedua yang cirinya diambil dua terbesar, siapa yang paling besar, artinya sudah tidak bicara lagi tentang keterwakilan provinsi, itulah yang disebut dengan elected presiden yang terpilih. Dengan demikian, konsep tentang antara NKRI jawabannya dua, semuanya baik tidak ada pemilihan presiden, tetapi juga manajemen pemerintahan ini adalah memadukan antara popular vote. Kalau di DPR disebut dengan mewakili orang, kalau di DPD mewakili uang. Konsepnya ada. Tentang presiden juga gitu, mewakili orang populernya dan juga mewakili ruang. Dan itulah Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh dalam perubahan Undang-Undang Dasar kedua, yang ketua tim rumus dan sekretaris pas satunya itu saya. Jadi tahu persis. Silakan Pak Sarunaya. Begini, tadi pertanyaannya bagus, ya. Cuma memang sekarang ini kita masih di dalam aturan perundang-undangannya. Tapi pertanyaan beliau, kalau di antara kami ini ada yang jadi presiden, apakah bisa merubah sistem pemilihan presiden? Itu tergantung dari wakil-wakil rakyat kita di DPR RI, termasuk wakil-wakil rakyat dari Maluku. Boleh dah berjuang untuk mungkin menciptakan sistem baru selain apa yang kita laksanakan tadi. Oleh karena itu, marilah kita semuanya mensukseskan pemilihan yang akan datang sehingga bisa menampung semua aspirasi-aspirasi yang berkembang seperti yang saya kasih Bapak pertanyaan tadi. Memang beliau katakan tidak ada gunanya, apalagi saya dari Sulawesi Utara, di Indonesia Timur pada umumnya itu tidak mungkin menjadi kompetitor para calon-calon dari Jawa, dari Sumatera, dari jumlah suara saja sudah jauh berbeda. Oleh karena itu tadi satu keseimbangan, sehingga presiden perlu memenangkan di 50% provinsi. Gagasan yang bagus, ya, kita tepuk tangan untuk penanya tadi. Tetapi nanti kita perjuangkan
tidak ada satupun sistem yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya miliknya Tuhan. Oleh karena itu, perubahan itu baru kita lakukan kalau ada masalah besar. Dari orde baru ke reformasi, karena ada masalah besar. Untuk itu kita mengamandemen Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat transisi kepemimpinan baik pusat maupun daerah melalui sistem demokratis, menghilangkan politik dendam. Yang membahayakan politik dendam ini yang berbahaya. Nah, sehingga saya sangat menghargai rakyat Maluku, di mana di Pilgub yang luar biasa ini terpilih seorang gubernur hanya beda 0,8% dari pesaing. Tetapi tidak ada keuntungan. Ini adalah luar biasa. Ini harus dipelihara. Sehingga apa yang terjadi, pergantian pemimpin tidak harus dendam dan tidak harus menghapuskan program pemimpin ke depan. Jadi siapapun nanti presidennya, harapan saya adalah teruskan yang baik dari presiden ini. Yang kurang baik ditingkatkan. Yang mungkin tidak baik ya ditinggalkan, jangan diteruskan. Tetapi tidak ada politik dendam. Inilah demokrasi yang kita inginkan, demokrasi yang bernilaikan Pancasila. Jangan ada dendam di antara kita. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan tadi secara prinsip sudah dijelaskan bahwa kita di Indonesia punya basis perwakilan populasi dan ruang, bisa dijelaskan panjang. Memang saya ada ketidaksetujuan dengan asumsi dasarnya atas pertanyaan tadi. Seakan-akan Indonesia ini tidak satu. Saya ingin garis bawahi, Republik ini didirikan oleh setiap etnis yang ada di tempat ini. Karena itu, seorang Maluku yang menjadi Indonesia, dia tidak kehilangan kemalukuannya. Seorang Bugis yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kebugisannya. Orang Jawa yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kejawaannya. Kita bisa tetap Jawa, tetap Bugis, tetap Maluku, dan menjadi Indonesia. Itu prinsip utamanya. Karena itu, saya ke depan tidak akan menjanjikan komposisi kabinet berdasarkan latar belakang wilayah. Tidak. Republik ini didirikan untuk meraih keadilan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Dan setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang sekarang harus dipikirkan adalah kita bangga ada dulu almarhum Palimene, mewakili Maluku berada di sana, dan kita merasa ini contoh. Tapi saya garis bawahi, beliau berada di sana bukan karena kemaluannya, tapi karena ketokohannya, karena figurnya, karena perannya maka beliau ada di sana. Karena itu yang harus kita bangun bukan mencari siapa asal dari mana, tapi kembangkan kompetensi, kemampuan di seluruh wilayah Indonesia, maka kita akan mendapatkan kader-kader terbaik dari seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita terus-menerus berbicara proporsi Indonesia tidak akan selesai. Saya katakan ini mungkin tidak populer, tapi kita masuk ke era yang dilihat bukan lagi latar belakang, tapi latar depan. Karena itu kembangkan kualitas Indonesia dan kita akan bisa memiliki bangsa. Kalau saya menjadi presiden, saya pilih menteri dua kriteria utama. Nomor satu bersih, nomor dua kompeten. Dan dari dua itu kita buat Indonesia yang lebih jaya. Baik, saya bisa merasakan perasaan yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Apakah kita suku minoritas bisa menjadi presiden atau tidak? Mereka begitu perasaannya, supaya ada rasa keadilan. Saya pun pada waktu konvensi dibuka, ada wartawan tanya sama saya, Pak Irman, Anda akan dari Sumatera Barat, penduduknya hanya 5 juta. Sedangkan penduduk ini kan banyak dari Pulau Jawa. Terus saya jawab, saudara tahu nggak siapa proklamator Indonesia? Dia tahu Soekarno Hatta. Tanpa
tidak ada nih proklamasi. Saya tanya lagi, saudara tahu nggak siapa pendiri Republik kita bingung ya? Saya katakan Soekarno, Hatta, Sahrir dan Tabaraka. 4 pendiri Republik, 3 dari Sumatera Barat saja. Kenapa Malaysia itu bisa maju? Karena yang mengatakan dasar-dasar Malaysia yang maju itu adalah Tuanku Abdul Rahman dari juga Sumatera Barat, makanya maju. Siapa yang mengatakan dasar-dasar Singapura maju itu? Presiden Singapura pertama namanya Yusuf Ishak, makanya bisa Singapura maju. Makanya kalau Indonesia mau maju di 2014, pilihlah presidennya dari Sumatera Barat saja. Itu. Jadi menurut saya kita harus percaya diri. Ya, generasi muda harus membuat sejarah dalam republik ini. Tentu saya setuju. Ya, mekanisme kita perbaiki. Tidak boleh presiden dan wakil itu datang dari satu provinsi yang sama. Harus dibedakan. Ya, harus ada konvensi di antara kita. Ya, kemudian ke depan undang pilpres kita perbaiki. Ya, 2019 tidak ada lagi pileg dan pilpres akan bersamaan. Untuk itu setiap partai harus mengadakan konvensi supaya kita tidak salah pilih, tidak pilih kucing dalam karung saudara-saudara sekalian, sehingga kita mendapatkan presiden yang baik yang bisa membuat Indonesia kita ke depan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Pertanyaan terakhir tadi mengasah dan membuka cakrawala, walaupun tidak harus penuh langsung dilaksanakan. Paling tidak ada suara aspirasi dari wilayah Maluku ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesi kita adalah dialog dari mungkin 1-2 saja mewakili dari audiens, 1 dari KNPI. Jadi saya nggak melihat ada ibu kan nih? Ada ibu-ibu? Ya, ibu-ibu 1 ya. Jadi 2 saja dulu, saya persilakan. Dari KNPI mohon singkat padat, ditujukan kepada siapa? Ya, terima kasih Ibu Andi selaku moderator Forum Konvensi Partai Demokrat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Victor Pelo, Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku. Hari ini ketika saya datang masuk ke sini, semua orang bertanya, KNPI hadir di sini. Saya bilang kami punya kepentingan. Kepentingannya apa? Pertama, secara politik, Maluku dalam DPT yang belum juga selesai ditetapkan oleh KPU, tapi data terakhir itu sekitar 2% saja dari DPT. Artinya secara kuantitas kita punya sumbangan suara sangat sedikit. Tetapi hari ini Partai Demokrat memilih Maluku, tepatnya Kota Ambon. Ini adalah sebuah kebanggaan di saat kita juga kemarin baru selesai melaksanakan pelantikan gubernur kita. Saya kira ini 2 momentum yang sangat tepat. Kenapa? Di saat kita mendapat pemimpin baru, hadir di saat di kota ini juga adalah calon-calon pemimpin bangsa kita di negara ini. Jadi 2 momentum ini mesti kami sambut. Terkait dengan proses ini, saya kira semua panelis sudah bertanya, 2 panelis, tapi kami punya pertanyaan kepada semua 8 orang capres yang hadir saat ini. Pertama, nostalgia kita tentang sejarah bangsa ini, kehadiran Maluku, posisi Maluku itu menjadi sebuah catatan nostalgia saja dalam sejarah bangsa ini, saya kira. Kenapa? Sebab fakta lapangan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup tinggi sampai saat ini terhadap proses pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan Timur Indonesia, lebih khusus lagi bagi Provinsi Maluku. Bagi kami butuh konsep real dari bapak-bapak yang di depan, ke-8 tokoh nasional kita ini, seandainya menjadi presiden, bagaimana melihat Maluku? Yang dimaksudkan adalah apakah Maluku ini menjadi pelengkap atau menjadi penentu dalam kebijakan pembangunan nasional. Saya kira ini mesti mendapat ketegasan. Nah, kenapa ini penting? Karena momentum ini disaksikan oleh semua orang dan ini menjadi komitmen kita bersama. Ketika presidennya hadir hari ini akan terpilih, maka ini menjadi komitmen yang harus ditagih janjinya
kepada masyarakat Maluku. Ya, Saya kira itu. Terima kasih. Tangkap. Mohon maaf, mungkin kita tampung dulu Pak ya. Iya. Selanjutnya yang Ibu tadi. Ibu. Maju-maju. Nanti saya berikan kesempatan singkat padat mewakili DPD Demokrat Maluku. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hawiyah Marasabisi. Saya mewakili ibu-ibu dari Maluku. Pertanyaan saya cukup singkat dan jelas buat delapan kandidat calon presiden kita yang sangat terhormat yang ada di depan. Kalau bapak-bapak menjadi presiden di tahun 2004 dan terpilih nanti, implementasi apa yang akan bapak-bapak lakukan untuk ibu-ibu Maluku agar masyarakat Maluku terbebas dari kemiskinan? Itu pertanyaan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak. Pertanyaan saya adalah ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini apakah persoalan teknis semata? Persoalan infrastruktur, persoalan komunikasi, ataukah persoalan pada visi berbangsa kita? Saya rasa kita sedang mengalami krisis yang paling serius oleh karena persoalan visi berbangsa kita yang tidak jelas. Dan oleh karena itu, persoalan kita bukan sekedar persoalan bagaimana sumber daya kita bangun, bagaimana manusia kita bangun. Saya rasa itu given, itu mesti kita lakukan. Tapi kalau kita tidak meletakkan visi berbangsa kita ini dengan jelas, bangsa ini akan tutup. Dan saya rasa, saya mesti katakan bangsa ini kalau tidak melakukan ketidakadilan, tidak lama bangsa ini akan tutup. Saya mesti berani mengatakan ini kepada bapak-bapak pemimpin bangsa ini. Saya rasa itu, saya ingin mengatakan perspektif kebangsaan kita kemana sekarang. Ya. Saya pendeta, saya ketua Sinode Gereja Protestan Maluku. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsan Salto Sikal, mewakili Majelis Ulama Provinsi Maluku. Saya ingin bertanya sesuatu yang konkret pada Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, Pak Armada Maritim Barat itu lokasinya di Jakarta. Pangkalan Armada Maritim Indonesia Timur itu lokasinya di Surabaya. Kenapa dua-dua bisa berada di Pulau Jawa? Sementara kita adalah archipelagic state. Kenapa kalau Bapak, di antara Bapak menjadi presiden, saya mohon agar Armada Maritim Indonesia Timur, Angkatan Laut yang ada di Surabaya, digeser di Maluku. Mestinya begitu. Bersedia Pak? Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ibu moderator yang saya hormati, saya harus katakan bahwa sore hari ini rakyat Maluku, khususnya rakyat yang tinggal di Pulau Ambon, merasa sangat bahagia. Betapa tidak calon-calon pemimpin bangsa dari partai yang berkuasa sore ini bisa debat calon presiden di kota Ambon. Saya mau bilang orang Maluku itu jujur, Pak. Orang Maluku pernah menjabat presiden 7 kali. Ya Ibu Lemena 7 kali menjabat presiden dan pernah 3 bulan, Pak. Itu cukup lama. Kalau orang Maluku tidak jujur ketika itu, bapak-bapak dan rakyat di Indonesia bisa bayangkan apa yang terjadi. Oleh karena itu, Maluku untuk semua. Maluku tidak saja untuk Indonesia, tapi Maluku untuk dunia. Ketika nanti di antara bapak-bapak yang saya kenal ini hebat-hebat semua, Pak. Ketika nanti jadi Presiden Republik Indonesia, saya ingin, Pak, stigma yang selama ini mengatakan bahwa Maluku tidak aman itu dihapus.
Ambon ini kota yang paling aman di Indonesia, Pak. Tidak pernah ada yang todong menodong di kota Ambon. Tidak pernah ada yang jamret di kota Ambon. Para peserta konvensi silakan coba nanti malam, Pak, dengan kaum emas yang besar, dengan badan telanjang jalan, Pak, saya jamin tidak ada jamret di kota Ambon. Oleh karena itu, di depan saya calon-calon presiden yang juga punya jabatan-jabatan yang strategis, tolonglah janji-janji yang disampaikan itu kalau bisa tidak usah menunggu sampai menjadi presiden, Pak. Masih ada waktu 3-4 bulan ini bisa direalisasikan demi untuk kesejahteraan rakyat di daerah itu. Saya 5 tahun menjadi ketua DPD RI sudah 3 kali berkunjung ke Ambon dan Maluku ini bersama Pak Gubernur yang tadinya jadi wakil. Saya melalui anggota DPD menyerap terus apa yang dirasakan oleh rakyat Maluku. Kalau saya dilantikan jadi presiden, saya tahu resepnya dan saya akan bersama-sama merumuskan apa yang terbaik untuk masyarakat Maluku. Makanya sebelum pun jadi presiden pada periode saya bersama partner saya Pak Mansur Ali, kita harus mensahkan segera nanti bersama Pak Sarudaya RUU percepatan pembangunan provinsi Pulau. Kalau itu kita lakukan, ayunya ya, kita bisa mengakselerasi banyak dan kita isi bersama. Kedua, RUU kelautan saya minta Pak Sudarsono ya, untuk cepat kita percepat dan kita sepakat kepada Pak Marzuki kalau bisa pun itu hadiah buat provinsi Kepulauan, bukan hanya Maluku, juga berbagai provinsi lainnya. Nah, dengan itu ibu sekalian, kita tahu memang di Ambon tidak ada miskin, tapi di wilayah bawahnya di Maluku Tenggara miskin. Itu akibat infrastruktur. Kalau tadi ilegal fisik itu bisa kita jadikan legal, sehingga pendapatan makin meningkat, bagi hasil akan meningkat, dan sebagian besar kita percepat untuk membangun infrastruktur di laut kita. Dan kemudian kalau sisa akan kita tingkatkan, angkatan di laut akan kita perkuat, dan kita bikin pangkalan armada juga di Indonesia. Ini menurut saya kita lebih tahu. Visi kita membangun adalah bagaimana menunjukkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu saudara sekalian, jangan mencari pemimpin karena hanya populer. Itu jangan lihat TV, lihat track recordnya, lihat integritasnya, lihat kemampuan dia untuk menjaga adil dalam memimpin. Itulah menurut saya, mudah-mudahan Maluku bisa menjadi contoh dalam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bahwa Maluku memberikan banyak kontribusi karena Maluku merupakan rangkaian dari pulau-pulau yang memang banyak hal yang tidak didapat dari daerah-daerah lain. Oleh karenanya bahwa Maluku harus mendapatkan suatu perhatian menurut saya adalah keniscayaan. Terlebih karena daerah ini menyimpan suatu kekayaan yang belum tereksploitasi. Karenanya bagaimana membangun agar kemudian apa yang menjadi kelebihan dari Maluku bisa kemudian dieksploitasi guna kesejahteraan masyarakat Maluku dan Indonesia pada umumnya termasuk dunia. Ini bisa terjadi kalau pembangunan itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah ini. Saya sampaikan tadi, keberhasilan di dalam membangun suatu daerah, suatu pulau besar tentu tidak sama dengan bagaimana membangun di daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Menurut saya, infrastruktur dasar barangkali memang sama. Kebutuhan akan listrik, kebutuhan akan jalan di dalam daratan dan pulau itu sendiri. Tetapi hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya itu harus dibangun secara baik.
ibu-ibu akan terangkat dengan sendirinya kesejahteraan tersebut. Mengenai pemindahan Armada Timur dari Surabaya ke daerah Maluku ini, tentu itu harus menjadi salah satu juga pertimbangan, karena memang timur itu adalah daerah Maluku dan Papua. Namun demikian juga mesti kita pikirkan, pembangunan itu memerlukan banyak biaya, apakah itu menjadi sesuatu yang prioritas. Terima kasih. Terima kasih. Ada banyak pertanyaan tadi. Saya ingin mulai dari pertanyaan Ibu tadi yang menanyakan bagaimana agar Maluku bebas dari kemiskinan. Baik sekalian, saya ingin mengajak kita mengubah mindset-nya. Kita tidak berikhtiar untuk bebas dari kemiskinan. Kita tidak berikhtiar untuk bebas dari kebodohan. Kita harus berikhtiar menuju kesejahteraan, menuju kecerdasan. Yang harus berubah mindset-nya, bukan lari dari masalah, tapi menuju pada sesuatu. Di sini yang disampaikan Pak Victor yang menjadi penting. Ini soal teknis atau soal visi? Ini adalah soal mindset juga. Bagaimana mindset kita harus positif, dan tugas pemimpin adalah mengirimkan pesan-pesan untuk membuat kita semua bergerak menuju visi yang sama. Visi yang sama itu apa? Diungkapkan secara jelas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah visi kita. Bagaimana menjalankannya? Ya perlu program, ya perlu proposal-proposal. Tapi pada akhirnya kunci dari program proposal, misalnya ketimpangan. Saya menginginkan akan mengubah kantor-kantor pusat BUMN ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Ambon. Harus semuanya bisa di Jakarta. Sehingga pergerakan perekonomian ada mesin penggeraknya. Nah, di mana letak kuncinya? Saya melihat kuncinya adalah dengan merekrut orang-orang terbaik berintegritas untuk program menjalankan visi yang sudah kita miliki. Masalahnya hari ini adalah kita punya visi baik, punya program baik, tapi bahasanya rumit. Saya ingin bahasa itu sederhana dan dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas dan kompeten. Dengan begitu, yang kita cita-citakan bisa menjadi realita. Terima kasih. Terima kasih. Ayo silakan. Terima kasih Pak Victor. Saya ingat dulu waktu saya Menpora, saya bersama pimpinan pemuda dan mahasiswa kita merubah Kongres KMPI yang dahulu adalah sistem formatur menjadi pemilihan langsung. Dan saya bangga sekarang KMPI adalah wadah berkumpulnya mahasiswa pemuda yang senantiasa membangun untuk kerukunan di kalangan kaum muda di Bali. Ibu, kemiskinan. Peran ibu luar biasa, karena melalui ibu akan lahir anak-anak putra putri yang memiliki sikap juang yang tinggi, menghormati agama, menghargai karakter bangsa, dan berilmu dengan baik. Lalu saya saran ibu, kalau boleh, mari kita membuat dongeng sebelum tidur untuk anak. Dongeng ini bisa terjadi dari kearifan lokal masyarakat Maluku. Banyak dongeng yang indah-indah yang membangun harapan, yang tidak meninggalkan budaya. Ini diangkat kembali ini. Saya harapkan ini bisa berhasil. Kemudian visi berbangsa Bapak, saya ingin melihat di Maluku ini kembali orang Islam bergotong royong membangun gereja bersama warga Kristen. Saya ingin melihat warga Kristen bergotong royong membangun masjid. Inilah Indonesia. Inilah amanat Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu saya tidak pernah setuju merubah Undang-Undang Dasar kecuali melalui adendum. Bapak Gubernur, terima kasih. Bapak telah mampu memimpin Maluku menjadi rakyat yang semakin dewasa melalui demokrasi. Insya Allah dengan izin Tuhan,
demokrasi Maluku akan membawa Maluku bagi Indonesia dan bagi dunia. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan 3 kata kunci. Kata kunci pertama bahwa kesejahteraan dan keamanan itu itu sangat penting, karena tanpa kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional tidak berjalan. Negara ini bisa berubah tanpa kesejahteraan dan keamanan. Kedua, saya menyampaikan apresiasi saya, penghargaan saya pada masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon yang telah memiliki kembali sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang sangat berharga, ialah cinta kasih, kebersamaan, persatuan dan kesatuan kembali. Mohon ini kita jaga bersama. Yang terakhir adalah yang sangat penting, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Saya memberikan penghargaan dan apresiasi dari sahabat dari KNPI sampai dengan Pak Gubernur. KNPI lahir tanggal 23 Juli. Saat saya juga menjadi pimpinan harian KNPI di bawah sekolah itu hari-hari saya. Nah, peran dan posisi apa Maluku? Kemiskinan, persepsi kebangsaan kita, armada tim, dan juga adalah stabilitas keamanan untuk Maluku. Itulah kata kunci yang disampaikan oleh beliau. Dari 5 itu, menurut saya prinsip yang harus dibangun adalah yang disebut dengan merajut kembali etika kebangsaan. Ya, kalau etika kebangsaan negeri ini bisa kuat kembali, tidak ada lagi disparitas antara orang yang sangat terlalu kaya dengan orang yang sangat terlalu miskin. Kalau antara budaya itu terjadi akulturasi yang bagus, antara umat beragama bisa dialog dan menunjukkan toleransi dan pluralisme, itulah Indonesia yang sejati. Dan itu adalah ada di Provinsi Maluku yang kita cinta ini. Kalau saya tadi mengatakan tidak ada Indonesia tanpa Maluku, maka saya akan mengatakan yang kedua, tidak ada Indonesia tanpa pluralisme dan tidak ada pluralisme tanpa toleransi. Dengan kata toleransi dan pluralisme itulah distribusi dilakukan. Antar umat beragama menghargai, kesejahteraan ditingkatkan, dan ini kita akan gagah semangat membusukkan dada di hadapan dunia internasional, karena Indonesia adalah negara yang sangat besar di tengah-tengah pergaulan internasional. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Dino Purnajawa. Bapak Gubernur, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Bapak Gubernur. Menurut saya, kita semua sudah yakin dan merasakan bahwa Ambon Maluku itu damai, dan bangsa Indonesia juga tahu mengenai hal ini. Dan di sini saya ingin juga memberikan apresiasi khusus kepada sahabat saya Pak Sarudayang yang ikut mendamaikan rakyat Maluku dalam konteks sebagai pejabat gubernur. Bapak Gubernur, menurut saya Pak, mungkin yang kurang yang perlu kita lakukan Pak ya adalah marketing strategi marketing untuk Ambon. Ya. Kita semua sudah tahu dan damai, tapi dunia internasional perlu lebih tahu mengenai ini. Menurut saya kalau Bali sudah punya identitas internasional, ya. Jogja juga sudah punya identitas internasional. Yang perlu kita pikirkan, ini Ambon ini apa nih? Identitas internasional yang perlu dipasarkan, dipaketkan, dan dibuat sebagai marketing strategi. Akan mahal dikit Pak, tapi kan ada lupa ada harga. Ya.
Indonesia di Amerika Serikat akan dengan senang hati membantu kehendak. Mengenai armada, kalau menurut saya kurang tepat kalau armada kita dipindahkan ke Surabaya, dari Surabaya ke Ambon. Mengapa? Yang lebih tepat menurut saya adalah yang bangun armada militernya, armada kapal ikannya menurut saya. Itu ada 500.000 kapal nelayan, sebagian besar 96% adalah kapal kecil dengan awak yang sekitar 4 awak kapal. Menurut saya perlu kita bangun di Ambon adalah armada nelayan, dan armada inilah yang saya yakin akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Ambon Maluku. Hadirin yang saya hormati, beberapa kesimpulan dari debat Capres peserta konvensi Capres Partai Demokrat pada hari ini. Pertama adalah para Capres sepakat untuk mengembangkan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, terutama di Maluku, dengan meningkatkan potensi-potensi dan profesionalisme mereka, sehingga kesejahteraan rakyat, negara aman, negara menjadi damai.